Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Kembali ke Prof. Azdu Madi Asra. Prof. Azdu, jadi apa yang sedang dikerjakan oleh Presiden Jokowi sekarang? Apakah memang tadi kata Bung Mardhani sebuah eksperimen, tetapi Doni mengatakan ini strategi politik untuk mendeliver janji-janji kampanye. Kalau Prof. Asra melihat apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya yang saya lihat ya memang ini kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi sangat urgen ya bagi Presiden Jokowi untuk segera melakukan reshuffle ataupun kocok ulang ya. Oke. Jadi 6 orang yang diangkat sebagai menteri itu kita lihat orang-orang yang kapabel. Punya rekam jejak yang bagus lah, kita yakin ya. Nah, cuma itu tidak cukup kuat untuk membuat antusiasme publik ya tidak terlihat karena apa yang dilakukan reshuffle kali ini itu hanya parsial ya. Padahal parsial karena yang diperlukan itu komprehensif karena yang perlu diganti itu bukan hanya 4 orang ya, 4 tambah 2 menteri, tapi masih banyak itu menteri-menteri. Oke. Masih banyak menteri-menteri yang sudah setahun kinerjanya nggak jelas. Terus ya, kinerjanya nggak jelas. Jadi kalau istilahnya itu masih bekerja itu sebagaimana business as usual. Biasa-biasa saja, tidak mencerminkan bahwa ini memang memerlukan kerja yang lebih keras, kerja yang lebih istimewa, yang mungkin harus out of the box, harus melakukan langkah-langkah yang dramatis lah gitu ya. Dan ini yang tidak terlihat. Oleh karena itulah, maka kemudian saya lihat meskipun 6 menteri yang baru diangkat ini sebetulnya orang-orang yang bagus, orang-orang yang kredibel ya, tetapi lagi-lagi pasar nggak antusias melihat pasar itu indeksnya maksudnya ya. Misalnya rupiah itu merosot hari ini 100 poin. Kemudian juga IHSG, indeks harga saham gabungan juga melemah sekali. Enggak, hanya 0,24%, 14 poin turunnya. Sekarang indeksnya 6.008. Iya, biasanya kan ini kan selalu biasanya pejabat-pejabat tinggi kita, presiden kita sejak dari dulu itu selalu menjadikan dua variabel ya sebagai salah satu indikator. Tentu saja itu bukan satu-satunya, tapi indikator yang penting itu ya, termasuk juga tentu saja mencerminkan misalnya semangat atau antusiasme atau tidak antusiasme dari investor. Karena yang masuk di IHSG itu kan investor asing kan. Jadi kalau dia lihat keadaannya begitu ya mereka nggak antusias gitu. Jadi Prof. Asra, jadi kalau dilihat tadi menteri-menterinya 6 yang diganti adalah capable, tapi kemudian kurang mendapat antusiasme publik. Apakah karena memang ini masih dominasi orang-orang partai politik yang direkrut oleh Presiden Jokowi atau problem apa? Saya kira enggak ya. Karena meskipun mereka berasal dari orang politik, tapi mereka rekam jejaknya udah bagus seperti Ibu Risma misalnya kan bagus. Risma sebagai wali kota baguslah kinerjanya atau misalnya Sandiaga Uno orang Gerindra ya kan, tapi juga kinerjanya juga bagus lumayan dah gitu ya. Artinya semata-mata karena itu ya, karena memang kurang banyak ada menteri-menteri yang kurang perform tapi kemudian belum kena reshuffle gitu ya. Ya, karena masih ad hoc, masih sementara dan parsial, tidak komprehensif gitu ya. Karena juga publik tahu ya kan udah sering dikembangkan, survei-survei juga mengatakan bahwa ada menteri-menteri yang memang kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya itu. Jadi seharusnya memang presiden sebagai pemegang prerogatif untuk menentukan mengganti menteri-menteri itu melakukan evaluasi menyeluruh. Saya nggak tahu apakah mungkin Bung Doni tahu. Ya, Bung Doni. Ya mungkin tahu apakah ada semacam yang mengevaluasi pihak yang mengevaluasi kinerja menteri ya. Kalau dulu zaman Pak SBY itu kan ada tuh yang mengevaluasi ya. Kalau yang sekarang saya tidak tahu. Sehingga kemudian menteri itu ya menurut saya tidak ada perubahan walaupun Pak Jokowi berkali-kali marah ya kan beberapa bulan ini, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Baik Prof. Saya kembali ke Bung Doni. Bung Doni, jadi ada penilaian bahwa memang reshuffle ini kurang overhaul ya, kurang banyak ada menteri-menteri yang dianggap tidak cukup perform sehingga perekrutan 6 menteri baru ini tidak memancing antusiasme publik. Apakah kemungkinan ada juga reshuffle yang kedua gitu di periode pertama ini, periode kedua ini?
Ya, kalau bicara kemungkinan ya selalu ada begitu. Ya, kantor staf presiden menjalankan fungsi monitoring evaluasi dan melalui kepala staf melaporkan ke presiden secara periodik begitu. Nah, terpulang pada presiden ya tentu saja akan mengambil keputusan seperti apa. Tapi saya ingin mengomentari sedikit. Ya, kalau kita bicara antusiasme publik ya. Antusiasme publik dikatakan kurang besar begitu ya, kurang tinggi begitu. Ya, tapi ini kan tentu saja kalau kita bicara antusiasme kan kita bicara sesuatu yang sifatnya persepsi. Gitu ya. Ini baru saja dilantik ya. Belum kerja ya. Belum bisa mengatakan apa-apa ya. Setelah 100 hari atau 3 bulan atau 6 bulan, 1 tahun begitu baru kita bisa mengukur kepuasan publik terhadap kementerian-kementerian yang dipimpin oleh beliau-beliau itu. Pak Prabowo misalnya awalnya juga kurang antusias, ya dianggap lawan politik ditarik masuk ke kabinet. Ya banyak yang kecewa, banyak yang kritik. Tapi toh kepuasan publik cukup tinggi terhadap beliau ya setelah beliau memimpin Kementerian Pertahanan. Jadi saya kira kita tunda dulu asumsi-asumsi ya sampai kita bisa sampai pada kesimpulan yang lebih solid berdasarkan data dan fakta yang lebih reliable begitu. Tapi kalau penilaian KSP memang betul kata Prof. Asra tadi mengatakan masih ada menteri-menteri yang sebenarnya underperform gitu? Kita tidak bisa mengatakan underperform ya, karena kan kita hanya monitoring evaluasi kebijakan. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak deliver ya, karena banyak hal ya, karena bukan hanya soal kementerian ya, tapi soal lain di luar itu begitu ya, dan itu selalu saja kita laporkan. Ya. Tapi sekali lagi evaluasi terhadap menteri-menteri bukan di kantor staf presiden, itu presiden sendiri yang akan menilai seperti apa, dan saya kira presiden cukup jeli dalam melihat mana menterinya yang perform dan mana yang tidak begitu. Baik, Bung Mardhani. Jadi kalau menurut penilaian PKS yang berada di luar pemerintahan, apakah memang betul kata Prof. Asra tadi memang ada menteri-menteri yang tidak cukup bagus, tetapi tidak terkena reshuffle karena kompromi-kompromi politik di partai koalisi atau gimana Anda lihat? Iya. Sebetulnya Pak Jokowi sudah periode kedua ya, mestinya betul-betul bebas dari quote and unquote tanpa beban limitasi ya. Saya menggarisbawahi tentang 2 kasus korupsi dalam 2 pekan berturut-turut. Gitu. Padahal Pak Jokowi sudah mengingatkan, marahnya pernah, gitu loh, menegaskan pernah. Ternyata kalau kita lihat sederhana, there is no rocket science in catching the corruption people gitu loh. Karena contohnya gini, ketika yang benur sederhana kok, ketua tim untuk memverifikasi siapa perusahaan yang lolos bukan dirjen ternyata. Kalau di KKP, kalau Budiman lihat tidak ada ASN yang ketangkap gitu loh, rata-rata dari luar. Mestinya sudah kelihatan dari situ bahwa ada prosedur yang gelap gitu. Setiap yang gelap, ingat kejahatan itu karena ada kesempatan. Mestinya Pak Jokowi sudah langsung bisa intervensi gitu kan, karena presiden itu punya kemampuan. Kasus di Kemensos juga kelihatan, justru yang ketangkap ASN-nya duluan, bahkan belakangan angkanya makin menakutkan dan membesar. Gitu. KPK sendiri sudah menyatakan pada putaran pertama bersih. Putaran pertama bersih. Ketika putaran kedua, siapa pemenang tender tidak ketahuan, spesifikasi tidak kelihatan, dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya cara sederhana untuk tidak jatuh ke lubang yang sama, mudah. Pak Jokowi meminta semua memiliki prosedur yang transparan dan akuntabel. SOP ya? Kita menetapkan orangnya, karena orang sebaik apapun ketika ekosistemnya, nah tadi Doni bilang punya kemampuan evaluasi KSP. Saya pikir bukan cuma harus evaluasi, tetapi kita mampu untuk melakukan investigasi. Kalau sayang sama Pak Jokowi, jangan sampai dipermalukan. 2 menteri ditangkap tersangka KPK 2 pekan berturut-turut. Sebetulnya kalau saya teriak, Pak Jokowi harus minta maaf, karena yang mengangkat menteri adalah minta maaf saja ya, untuk bab yang lain tidak perlu. Minta maaf karena bagaimanapun presiden adalah kompas moral gitu. Baik. Prof. Asra, jadi kembali lagi tadi antusiasme publik gak bisa diukur sekejap karena menteri itu belum bekerja. Sementara publik mengakui bahwa
menteri-menteri itu capable sebenarnya. Jadi basis argumentasi antusiasme publiknya di mana, Prof? Sebetulnya kalau untuk yang 6 itu, publik itu ya cukup senang lah, tidak kecewa ya. Karena kinerjanya bagus ya. Cuma kalau dilihat secara keseluruhan pemerintahan kabinet yang ada itu yang saya sebut dengan tidak ada antusiasmenya. Di situ yang tidak adanya. Jadi publik tidak melihat bakal banyak perubahan. Walaupun 6 menteri itu kinerjanya ya bisa aja baik dan mungkin besar kemungkinan baik ya kan. Karena memang orangnya track record-nya bagus dan memang kinerjanya mereka selama ini juga bagus. Cuma itu kan seperti yang tadi saya katakan, sebetulnya pemerintahan ini, kabinet ini memerlukan evaluasi ataupun reshuffle yang lebih menyeluruh. Karena tentu saja tidak ini ya katakanlah 6 ini bagus, 100 hari ke depan saya kira juga akan bagus ya, kita optimis lah itu. Cuma di yang lain-lain, segi-segi yang lain itu tidak memberikan harapan. Itulah yang menjadi masalah gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya supaya jangan terlalu sering reshuffle, saya harusnya ya memang harus overhaul gitu ya. Turun mesin, mana yang memang ya tidak kinerjanya tidak baik, yang biasa-biasa saja, datar-datar saja ya segera diganti gitu. Nah ini kan menurut saya akhirnya kan memerlukan lagi reshuffle lagi nanti, apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, itu akan terjadi lagi gitu. Baik, saya ke Arteria Dahlan. Dari salah satu yang kemudian menjadi perbincangan di media sosial, di netizen adalah untuk pertama kalinya juga sebenarnya Presiden Jokowi menunjuk Menteri Kesehatan yang bukan berlatar belakang dokter, meskipun di banyak negara itu juga sudah dikerjakan. Tapi argumentasi Terry setelah jeda berikut ini.